Seorang dokternya mengatakan bahwa, Bu, ini pengobatannya sudah tidak bisa dilanjutkan karena sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh Bapak. Kalau dilanjutkan, kasihan pasiennya. Hai Bes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nusi, selamat datang di Nusi Kreasi. Segmen hari ini, Ika alias Ini Kisahku, part 2. Kisah hari ini masih datang dari temanku yang bernama Indah. Sebelumnya terima kasih ya buat Indah yang ada di Yogyakarta buat kiriman ceritanya. Indah temanku ini menjalani pernikahan yang sangat bahagia. Punya suami yang sangat penyayang, baik hati, dan Indah ini merupakan istri yang sangat baik dan solehah. Tetapi mereka harus berpisah karena suaminya menderita kanker lidah dan meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung kita saksikan saja. Apakah teman-teman di sini lagi di fase ditanyain terus kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kalau iya, sama banget sama temanku Indah. Waktu itu dulu ya, itu pernah dan sering banget ditanyain kapan nikah. Sampai akhirnya Indah ini pada usia 26 tahun itu udah jengah banget. Dia yang berprofesi sebagai guru bimbel ya, akhirnya memutuskan untuk merantau dan merasakan kerja di pulau yang lain, yaitu di Kalimantan. Merantau dari Yogyakarta ke Kalimantan untuk bekerja di sana. Terus kalau ditanyain waktu merantau, Indah terus gimana? Apakah dia cuek dengan urusan jodoh? Tidak peduli dengan urusan jodoh? Oh tidak, karena Indah juga tetap ikhtiar untuk mencari pasangan atau jodoh. Buktinya nih, pada usia 27 tahun, Indah ini sempat loh berpacaran sama seorang pria. Dia menjalaninya secara serius ya, dan pengennya ke jenjang pernikahan. Tapi ternyata teman laki-lakinya Indah kenal dengan pacarnya ini. Dan ternyata pacarnya ini sudah punya istri dan dia ngakunya masih single sama Indah. Lantas tak perlu waktu lama, Indah langsung memutuskannya dan blok semua komunikasi sama pacarnya itu yang sekarang sudah jadi mantan. Puas merantau di Kalimantan selama 2 tahun, Indah akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Jogja. Gak lama setelah kembali ke Jogja, sempat nih kenalan sama cowok, pacaran serius lagi nih selama 4 tahun, tapi sayangnya belum jodoh, putus. Ingat gak tadi Indah tuh punya sahabat cowok yang membuka kalau ada fakta kalau mantan pacarnya sudah punya istri. Nah, dia ini mengenalkan Indah ke seorang cowok. Ya Indah mau aja yang namanya dikenalin, siapa tahu nih ini jodohku. Dan akhirnya mereka berkenalan. Dan pertama kali perkenalannya bukan bertemu secara langsung, enggak, tetapi dari pihak yang cowok ini menelpon Indah. Sebut saja namanya Denny. Sampai suatu hari HP Indah berdering dan Denny ini yang menelpon Indah. Terjadilah percakapan perkenalan antara Indah dan Denny. Denny yang saat itu bekerja di sebuah perusahaan BUMN di bidang infrastruktur, sedangkan Indah yang bekerja masih menjadi guru ya, guru bimbel. Singkat cerita, Indah langsung menantang Denny. Kalau kamu serius, kamu langsung datang ke rumah. Kebetulan Denny ternyata seumuran dengan Indah. Dan pola kerjanya itu kalau misalnya 3 minggu masuk full, 3 hari liburnya. Ditantang seperti itu oleh Indah, Denny langsung minta Sherlock alamat rumah Indah. Wow! Selain yang ternyata seumuran ya antara Denny dan Indah, ternyata rumah Denny dan Indah ini tidak terlalu jauh. Indah yang tinggal di Yogyakarta, sedangkan Denny tinggal di Klaten. Ini Yogyakarta dan Klaten kalau naik motor tuh hanya sekitar 1 jam. Dan saat itu Denny sedang mengerjakan proyek ini di bandara yang baru di Yogyakarta. Kala itu sedang mengerjakan proyek di Bandara Kulon Progo untuk pembangunan bandaranya. Saat libur kerja, apa yang terjadi? Denny menyanggupi untuk langsung datang ke rumah Indah. Dari tempat kerja Denny saat itu, yaitu di Kulon Progo, untuk menempuh sampai ke Klaten, kan bisa melewati Yogyakarta dulu ya. Nah, di situ Denny itu mampir dulu ke Yogyakarta untuk mampir ke rumah Indah, berkenalan dengan Indah dan keluarganya Indah. Baru setelah itu Denny pulang ke Klaten bertemu dengan orang tuanya. Setelah masuk kerja seperti biasa ya Denny bekerja seperti biasa. Lalu ketika datang libur lagi, Denny lagi-lagi mengunjungi Indah untuk yang kedua kalinya. Dari Kulon Progo mampir ke Yogyakarta, baru pulang ke Klaten.
Nah, sampai di Klaten, ini besoknya Denny mengatakan kepada Indah bahwa dia bersama dengan keluarga besarnya akan datang hari itu juga jam 2 siang. Padahal Denny menghubungi Indah itu di jam 10 pagi. Setelah itu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya selang beberapa bulan ketika dari keluarganya Denny datang ke rumah Indah, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Yeay! Waktu itu tahun 2019. Indah menikah dengan Denny kala itu mereka berusia 33 tahun dan aku datang di pernikahan mereka. Setelah menikah karena tuntutan pekerjaan, ini mereka harus LDR ya, antara Indah dan Denny. Denny itu pulang itu 1 bulan 1 kali. Jadi si Indah ini tinggal bersama dengan ibunya. Ini rumahnya tingkat ya. Jadi di bawah tuh tinggal bersama dengan ibunya. Di lantai atas tuh ada mbaknya Indah yang sudah menikah. Jadi ada mbaknya Indah, kakak ipar, dan 2 keponakannya. Dan 1 tahunan kemudian semakinlah ramai rumah itu karena lahir buah hati Indah dan Denny yang berjenis kelamin laki-laki. Sebut saja namanya Raffi. Ketika pernikahan Indah dan Denny jalan 3 tahun, pada Januari 2022, seperti biasanya ya, ketika Denny pulang ke rumah setelah 1 bulan kerja, karena mereka tadi ya seperti aku ceritain itu bertemunya 1 bulan 1 kali. Nah, ketika pulang dari rumah ini Indah tuh merasa kalau Denny ini kurusan, suaminya kurusan. Lalu bertanyalah dia kepada suaminya, loh ya kenapa kok bisa kurusan sekarang? Biasanya Denny ini mempunyai badan yang gempal. Lalu si Denny mengatakan, ya karena mungkin aku sedang diet. Karena memang sebelum-sebelumnya Denny mengatakan ingin diet untuk mengurangi kegemukan pada tubuhnya. Lalu ya Indah tidak mencurigai apa-apa. April 2022, ketika Denny pulang lagi ke Yogyakarta, dia mengeluhkan kepada Indah, "Mah, kok aku sariawan nggak sembuh-sembuh ya?" Akhirnya Indah membawa Denny ini ke sebuah puskesmas. Oh ya, aku mau nyampaikan kalau di sini Mbak atau kakak perempuan dari Indah ini bekerja di sebuah puskesmas. Akhirnya setelah dibawa, Denny mendapatkan obat ya tentunya. Setelah itu dia minum obatnya dan kembali lagi bekerja seperti biasanya. Lalu ketika Denny pulang lagi ke Jogja, ini masih mengeluhkan kok sariawannya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya Denny ini datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Jogja untuk memeriksakan diri. Ketika diperiksakan dokternya mengatakan, oh nggak apa-apa ini karena gigi geraham. Jadi gigi dewasa ya, yang paling belakang, yang bawah ini tuh sudah membusuk, yang paling belakang tuh membusuk. Dan jatuhnya tuh giginya tuh tumbuhnya tuh ke depan, membusuk. Ini kanan kiri yang paling belakang, ini sama, membusuk semuanya. Dan menabrak gigi-gigi yang ada di depannya. Lalu menggesek di lidah, sehingga menyebabkan lidah juga luka. Sehingga jalan yang bisa ditempuh adalah dengan operasi mengambil gigi-gigi yang ada di belakang yang sudah busuk itu. Ketika periksa ke seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta ini terjadi pada bulan November 2022 dan dokter mengatakan ini dioperasi ya untuk mengambil gigi-gigi geraham yang busuk itu. Dan di sini karena Indah tidak punya BPJS ya, ini ditawarkan kalau misalnya memakai BPJS memang harus antri 2-3 bulan untuk penjadwalan operasinya karena memang sangat antri di rumah sakit itu. Tapi kalau operasi untuk pembayaran secara umum atau pribadi ini bisa langsung dijadwalkan segera dan ini dikenakan biaya 18 juta. Entah waktu itu Indah mengatakan kalau dia sudah ada feeling tidak enak dan dia nekat membayar 18 juta agar suaminya segera ditangani dan segera dilakukan operasi. Akhirnya hari operasi Denny pun tiba. Denny harus dibius total karena ternyata gigi yang harus diambil itu sejumlah 5 gigi, yaitu 3 gigi bawah yang paling belakang ini yang di sebelah kanan, lalu 2 gigi bawah yang sebelah kiri yang paling belakang. Lalu setelah operasi malamnya, dokter yang mengoperasi Denny ini menelpon, yaitu menelpon ke nomor Indah dan diangkatlah sama Indah. Dokter mengatakan bahwa ketika operasi berlangsung, dokter ini menemukan ada benjolan di belakang lidah Denny ini sebesar 1 cm dan sudah diseset, diambil sampel ya, itu dan dikirimkan sampelnya itu ke rumah sakit Sarjito yang ada di Yogyakarta. Dari hasil sampel yang sudah dikirim ke Sarjito, dikatakan bahwa
sampelnya ini adalah jinak dan hanya perlu untuk kontrol-kontrol saja. Jadi setelah 2 minggu dari pasca operasi ya, akhirnya Denny ini kontrol untuk yang pertama kalinya. Dan disitu dikatakan bahwa Denny ini mengalami masih nyeri-nyeri di area giginya ini yang sudah dioperasi, padahal sudah 2 minggu. Dokter mengatakan hal itu bisa saja terjadi, sangat lumrah terjadi. Ini biasanya halusinasi karena sebelumnya merasakan sakit yang sangat, jadi banyak pasien yang merasakan masih berhalusinasi bahwa itu masih nyeri, padahal enggak. Lalu 2 minggu kemudian, lagi-lagi Denny datang lagi ke dokter untuk kontrol. Dan dikatakan, dok ini masih nyeri aja. Akhirnya sama dokter dirujuk ke seorang dokter di Rumah Sakit Sarjito untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut dan untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan dokter yang ada di Sarjito ini, katakan saja dokter ini bernama Dokter Bambang. Dokter menyatakan bahwa, coba deh, Pak Denny ini melakukan CT scan. Dan tadi ingat teman-teman ya, kalau di sini Indah dan Denny ini tidak mempunyai BPJS. Lalu dimintalah Indah dan Denny ini membuat BPJS terlebih dahulu. Dan Indah mengatakan bahwa, ya sudah dok, saya bayar aja, bayar umum tidak apa-apa, yang penting suami saya lekas diobati, seperti itu. Tetapi dokter Bambang mengatakan ini sifatnya adalah ketika nanti, tidak minta ya, tapi kalau misalnya dikatakan nanti hasilnya memang ada sesuatu yang ditemukan dan ini penyakit yang serius, di situ BPJS tidak akan menanggung. Jadi lebih baik diurus dari awal untuk berobat CT scan, jadi nanti ke belakangnya bisa menggunakan BPJS. Dan akhirnya Denny dan Indah membuat BPJS. Setelah mengurus BPJS, akhirnya Denny menjalani CT scan. Jadi kalau Rumah Sakit Sarjito ini mempunyai aplikasi ya, dan di situ si Indah ini sudah download aplikasinya di HP-nya. Dan hasil dari CT scan itu dikirimkan ke HP Indah. Dari hasil yang dikirimkan melalui aplikasi yang diterima Indah di HP-nya, disebutkan bahwa Denny positif mengidap kanker lidah stadium 3B. Di sini Indah tidak lantas menginformasikan, memberitahukan kepada Denny. Indah langsung meminta rujukan dari rumah sakit dan akhirnya Denny dirujuk ke instalasi kanker terpadu tulip Rumah Sakit Sarjito. Baru ketika Denny sampai di instalasi kanker tulip Sarjito ini, Denny bertanya-tanya, aku sebenarnya sakit apa? Karena kan di depannya ada ya tulisan instalasi kanker terpadu tulip. Di situ pasti kan bertanya-tanya, aku sakit apa? Akhirnya dia bertanya kepada Indah, aku sebenarnya sakit apa sih, Mah? Akhirnya Indah mengatakan bahwa kamu sakit kanker lidah ya. Ayo semangat, kita berjuang bareng-bareng. Kamu gak bakal aku tinggal. Karena kita di sini juga ada Raffi, anak kita, harus berjuang, harus sembuh. Denny dijadwalkan untuk perdana melakukan kemoterapi ini 1 bulan kemudian, karena memang antriannya panjang ya di instalasi tulip Sarjito ini, yaitu kemo mulai dilakukan. Ini perdana bagi Denny di bulan Februari 2023. Selama bolak-balik rumah sakit ini, Raffi dititipkan, dijaga oleh eyangnya ya di rumah bersama dengan Pak D, Bude, beserta dengan sepupu-sepupunya. Selama Indah benar-benar fokus untuk mendampingi Denny, menguatkan Denny, berjuang melawan penyakitnya. Setelah kemo pertama di bulan Februari 2023, Denny langsung mendapati rambutnya rontok. Tentu saja di situ langsung mempengaruhi mental Denny ya. Indah berpikir daripada Denny di sini sedih memikirkan rambutnya sudah mulai rontok, Indah mengatakan pada Denny, ya, yuk mendingan rambutnya langsung digundul saja daripada ayah terpengaruh dengan rontoknya rambut ayah, menjatuhkan mental ayah. Yuk digundul aja. Dan Denny mengiyakan, menyetujui untuk mengundul rambutnya. 3 hari setelahnya, setelah kemoterapi, Denny merasakan mual dan muntah-muntah hebat. Indah lagi-lagi menguatkan Denny, oh udah gak apa-apa ya, ini hanya 1-2 hari saja, gak apa-apa ya, semangat, terus berjuang. Kemoterapi yang harus dijalani Denny ini
satu rangkaiannya itu sebanyak 6 kali dengan jarak satu kemo ke kemo yang lain ini berjarak 3 mingguan. Setelah Denny melewati 3 kali kemoterapi, ini langsung diikuti oleh penyinaran. Nah, karena penyinaran ini seminggu dilakukan Senin sampai Jumat, yaitu seminggu 5 kali ya. Dan ini harus diiringi dengan kemoterapi di setiap minggunya. Jadi yang tadinya 3 mingguan, setelah 3 kali kemo dengan jarak 3 mingguan, ini dilanjutkan dengan kemo dengan jarak 1 mingguan, diiringi dengan penyinaran 1 minggunya 5 kali. Dan didapatkan total kemoterapi yang 1 minggu ini sebanyak 6 kali. Jadi 6 kali ditambah 3 kali kemoterapi sebelumnya ya, yang berjarak 3 mingguan, didapatkan 9 kali kemoterapi yang sudah dijalankan oleh Denny dan total penyinaran sebanyak 32 kali. Denny menjalani kemoterapi dan penyinaran. Otomatis Denny di sini didampingi oleh dokter onkologi dan dokter radioterapi. Rangkaian 32 kali penyinaran ini selesai di bulan Juli 2023. Dan maaf ya teman-teman ya. Jadi di sini Denny harus mendapati kalau lidahnya ini hancur setengahnya, dan sedikit-sedikit ini berjatuhan. Jadi Indah bisa menemukan itu seperti serbuk. Kalau barangkali teman-teman pernah tahu ada yang hasil dari parutan kelapa yang diparut pakai parutan tradisional. Nah, seperti itu serbuk-serbuk yang jatuh dari lidah Denny akibat penyinaran 32 kali itu. Dan di situ Denny sudah mulai celat atau tidak jelas dalam berbicara. Kata dokter itu penyakitnya berjatuhan. Tentu saja tetap hal itu membuat Denny down ya, dengan lidahnya yang sisa hanya tinggal setengah. Di situ lagi-lagi Indah menguatkan Denny dengan mengatakan, "Tak apa-apa, nanti kalau sembuh kita bisa bikin lidah buatan." Tidak sampai di sana, Denny yang Don mengatakan kepada Indah bahwa dia nitip anaknya Raffi besok ke depan. Tentu saja Indah di situ mengatakan, "Lah ngapain dititipin? Ya jelas itu anakku, bakal aku rawat. Udah nggak usah mikir aneh-aneh, nggak usah mikir macam-macam ya. Yuk semangat, pasti sembuh." Bagi Indah, dia hanya ingin berusaha untuk melayani Denny sepenuh hati. Indah tidak pernah mengeluh bagaimana lelahnya fisik dia, bolak-balik rumah sakit, menjagai Denny yang sedang opnam di rumah sakit. Bahkan Indah tidak pernah menangis di depan Denny ataupun orang lain. Yang Indah lakukan hanyalah menangis sejadi-jadinya ketika di atas sajadah. Indah berusaha selalu menyenangkan hati dari Denny, tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh Denny, selama Denny juga mau berjuang bersama dengan Indah menghadapi penyakitnya. Kalau ditanya apakah Indah capek? Capek sekali saat itu. Indah di situ mengatakan bahwa saat itu dia adalah motor yang menggerakkan keluarganya. Kalau motornya mogok, lalu bagaimana jalannya? Di sini masih ada juga Raffi, buah hati mereka yang harus mereka perjuangkan kebahagiaannya. Juli 2023, penyinarannya selesai. Lalu akhir Juli ini dilakukan pemeriksaan MRI. Untuk mengevaluasi bagaimana apakah masih ada sisa sel kanker yang ada di tubuh Denny. Dan hasilnya adalah masih didapatkan residu atau sel kanker yang masih tersisa di dalam tubuh Denny. Dan harus dilakukan kemo selanjutnya dengan dosis yang lebih tinggi. Dalam satu rangkaian kemoterapi kali itu adalah sebanyak 3 kali. Setelah menjalani kemoterapi, untuk rangkaian yang kedua itu dilakukan MRI lagi. Dan didapatkanlah masih ada residu sel kanker yang ada di tubuh Denny. Padahal di situ Denny sudah kesulitan untuk makan. Pada bulan Agustus 2023, Denny harus dipasang selang NGT untuk membantunya mengkonsumsi makanan. Pada bulan Agustus 2023, tepatnya pada pukul 2 malam, Denny mengalami pendarahan yang keluar dari mulutnya.
dan Denny langsung dilarikan ke UGD Rumah Sakit Sarjito untuk mendapatkan penanganan dan harus menjalani opnam selama 1 minggu di Rumah Sakit Sarjito. Setelah dirasa kondisinya memungkinkan untuk melakukan rangkaian kemoterapi yang ketiga, kali ini satu rangkaian 6 kali dengan dosis yang lagi-lagi lebih tinggi, yaitu pada bulan Oktober 2023, Denny menjalankan kemoterapi untuk yang pertama di kemoterapi rangkaian yang ketiga ini. Dan di situ dari kemoterapi yang pertama, ini Denny sudah merasakan tidak kuat dan langsung terjadi pendarahan yang hebat yang keluar dari mulutnya. Ini mengeluarkan darah segar ini sebanyak 1 kantong kresek kecil. Kalau teman-teman kebayang ya, di sini 1 kantong kresek kecil yang paling kecil yang warna hitam itu penuh dengan darah segar yang dikeluarkan oleh Denny. Dan Indah di situ sudah mulai terbiasa untuk menyediakan kantong kresek dan juga tisu di dalam tasnya. Karena Indah mengatakan bahwa Denny saat itu memang kondisinya sangat memungkinkan untuk kerap terjadi pendarahan. Dan lagi-lagi Denny kembali ke UGD Rumah Sakit Sarjito dan harus menginap kembali selama 1 minggu di Rumah Sakit Sarjito. Pada tanggal 26 Desember 2023, wajah Denny bengkak. Indah dan Denny memperkirakan hal itu terjadi karena alergi obat. Untuk memastikan apa yang terjadi dengan Denny, lagi-lagi Indah membawa Denny ke UGD Rumah Sakit Sarjito. Dan di situ Denny harus opnam. Ternyata Denny mengalami limfedema, yaitu penyumbatan kelenjar getah bening karena sel kanker yang sudah menyebar. Dari opnam 26 Desember 2023, karena Denny mengalami limfedema, Denny baru boleh pulang itu pada tanggal 4 Januari 2024. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2024, Denny kembali lagi ke Rumah Sakit Sarjito untuk kontrol dan untuk membicarakan rencana kemoterapi selanjutnya. Pada saat itu Indah dipanggil oleh 3 dokter, yaitu 2 dokter pria dan 1 dokter wanita. Seorang dokternya mengatakan bahwa, "Bu, ini pengobatannya sudah tidak bisa dilanjutkan karena sel kankernya sudah menyebar ke seluruh tubuh Bapak. Kalau dilanjutkan, kasihan pasiennya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah perawatan paliatif, yaitu memberikan rasa bahagia kepada pasien di akhir hidupnya." Di situ untuk pertama kali selama Denny sakit, untuk pertama kalinya Indah ini menangis jadi-jadinya di hadapan orang lain, di hadapan para dokter-dokter. Indah sudah tidak mampu membendung air mata yang selama ini, yang setahun ini Indah berusaha tahan ketika berhadapan dengan orang lain, bahkan tidak ditujukan kepada keluarganya, itu ibu dan kakaknya. Dia menjatuhkan semua air matanya saat itu di depan para dokter. Lalu dokternya yang perempuan ini ngepuk-ngepuk gitu ya, memberikan rasa nyaman kepada Indah. Dokter itu mengatakan, "Sabar ya Bu, Ibu sudah berjuang dan kami semuanya juga sudah berusaha." Setelah keluar dari ruangan di mana Indah bertemu dengan 3 dokter itu, Indah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang sangat gontai. Indah saat itu benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat itu Indah hanya berpikiran untuk menghubungi om dari Denny yang ada di Jakarta, di mana om dari Denny ini juga banyak membantu secara finansial selama Denny setahun itu sakit. Ketika Indah menghubungi, yang ada di pikiran Indah saat itu hanya takut apabila keluarga Denny di Klaten ini menyalahkan Indah, apabila ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Denny. Di situ om yang menguatkan Indah, mengatakan bahwa, "Udah Indah, om
minggu depan akan ke Bali, akan ke Jogja. Ini kira-kira tanggal 16-an ya, 16 Januari 2024, mengatakan akan ke Jogja. Yuk kita bersama-sama kontrol Denny lagi. Om juga pengen mendengar dari dokternya langsung seperti apa. Soal disalahkan sama keluarga, jangan takut Indah. Ada Om yang akan maju paling depan untuk menjelaskan kalau kamu sudah sangat berjuang. Kamu sudah mendampingi suamimu dengan luar biasa, gak pernah mengeluh. Om tahu kamu seperti apa. Dan apabila ada sesuatu yang buruk terjadi dan memang harus terjadi, Om juga akan bertanggung jawab kepada Raffi. Setelah pulang dari rumah sakit dan sampai di rumah, tak lama kemudian Denny tertidur pulas. Lalu Indah meminta izin kepada ibunya untuk keluar dulu. Indah di sini datang ke puskesmas, tempat kerja dari kakaknya. Indah pun menceritakan semuanya, apa yang dikatakan dokter baru saja. Dan kakak dari Indah menasihati bahwa kita ini wayang, kita nurut aja sama dalangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu dengan kondisi adiknya yang saat itu sudah sangat rapuh, sudah sangat kacau, lalu kakak dari Indah ini langsung mendaftarkan Indah untuk bertemu dengan psikolog yang ada di puskesmas tersebut. Sampainya di rumah kembali, ibu dari Indah menyampaikan bahwa Denny tidak mau makan sama sekali, padahal sudah ditawari oleh ibunya Indah untuk makan. Karena memang Denny selama sakitnya hanya mau dirawat oleh Indah. Jadi Indah di sini yang menyuapi Denny, yang memandikan Denny, mendandani Denny, bahkan membopong atau menggendong Denny ya kemana-mana, karena kondisi fisik Denny yang tidak kuat untuk bisa berjalan sendiri. Pada tanggal 11 Januari 2024, tepat jam 12 malam, ini ketika Indah dan Denny sedang tertidur, tiba-tiba Denny bangun dan membangunkan Indah ini menggunakan kaki. Karena memang Denny sudah untuk berbicara sudah lemah ya, dan memang karena kondisi dari lidahnya tinggal setengah ini sudah sangat kesulitan untuk berbicara. Jadi Denny membangunkan Indah ini menggunakan kakinya, menggoyang-goyangkan badan Indah. Ketika Indah bangun, Indah bertanya, "Kenapa ya?" Denny diam saja. Lalu Indah mengatakan bahwa, "Aku nggak apa-apa kok ya." Dan Denny pun tersenyum. Dan Indah mengatakan bahwa, yuk tidur lagi, aku ngantuk banget nih, mau tidur." Lalu mereka tidur lagi. Lalu jam 3 pagi, lagi-lagi Denny membangunkan Indah. Dan Denny langsung posisinya langsung duduk. Padahal sebelumnya Denny itu sudah tidak mampu untuk duduk. Tiba-tiba saja Denny bangun duduk dan memeluk Indah sangat keras, membelai-belai rambut Indah, lalu mengusap-ngusap punggung Indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di hari yang sama, setelah subuh, Indah melihat Denny dalam kondisi yang sangat lemas. Langsung Indah tanpa berpikir lama, Indah langsung menghubungi ambulans. Di situ ambulans, tidak lama ambulans datang dan Indah langsung menemui ambulans itu. Kurang lebih 5 menit sampai akhirnya Indah masuk lagi ke dalam rumah. Dan ketika masuk lagi ke dalam rumah, Denny sudah dikelilingi oleh ibunya Indah, kakaknya, dan ada tetangganya yang saat itu datang ke rumah. Ternyata Denny dalam posisi sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia dan dikelilingi oleh kakak, ibu, dan juga tetangga itu untuk menuntun Denny mengucapkan kalimat syahadat.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopir ambulans yang melihat kondisi Denny langsung mengatakan, "Bu, itu bapak sudah tidak ada. Apakah mau dilanjutkan ke rumah sakit atau tidak?" Indah menjawab, "Tetap lanjutkan ke rumah sakit, Pak." Sesampainya di rumah sakit, dokter dari rumah sakit pun mengatakan bahwa, "Ibu, ini bapak sudah tidak ada." Di situ Indah lemas sejadi-jadinya. Indah langsung ditenangkan oleh kakaknya yang saat itu menemani Indah ke rumah sakit. Setelah Denny dinyatakan meninggal dunia, tak lama dari pihak rumah sakit pun menanyakan kepada Indah, "Bu, ini bapak apakah mau dimandikan di rumah sakit atau di rumah saja?" Indah menjawab, "Dimandikan di sini saja, Pak." Dan lagi-lagi ditanyakan kembali, apakah Indah mau ikut memandikan atau tidak. Indah menjawab, "Iya, saya ikut memandikan, Pak." Lalu dari rumah sakit pun mengatakan, kalau Indah mau ikut memandikan Denny, Indah tidak boleh menangis. Indah pun lalu menahan semua rasa yang ada dalam diri dia, berusaha agar tidak menangis karena Indah berpikiran, kasihan Denny sudah sakit tepat setahun melawan kanker lidah yang diidapnya. Kalau Indah masih harus menangis di depan jenazahnya, bagaimana Denny masih kesakitan kembali. Karena memang ya teman-teman ya, kalau di Islam dipercaya ya, kalau misalnya kita menangis sampai, apalagi sampai air mata ini menetes di depan jenazah, di tubuh jenazah, itu akan membuat jenazah arwahnya akan mengalami merasakan rasa sakit. Jadi Indah tidak mau Denny setelah setahun mengalami sakit, dia harus merasakan sakit lagi setelah tidak ada. Pertanyaan selanjutnya didapat oleh Indah adalah, Denny dimakamkan di mana? Indah langsung berpikiran bahwa Denny dimakamkan di Yogyakarta saja. Tak lama Indah menelpon ibu mertuanya. Indah minta izin kepada ibu mertuanya untuk meminta Denny untuk dimakamkan di Yogyakarta saja. Ibu mertuanya dengan ikhlas mengatakan, "Ya, silakan. Tidak apa-apa, Denny dimakamkan di Yogyakarta saja." Dari keluarga di Klaten, ketika mendapatkan informasi bahwa Denny dilarikan ke UGD, saat itu belum mendapatkan informasi bahwa Denny meninggal dunia. Ini dari sana, pihak dari adik kandung ibu mertuanya langsung lari ke Jogja dan sudah sampai di Yogyakarta, sudah sampai di rumah sakitnya dan mengetahui bahwa Denny akan dimakamkan ke Yogyakarta. Adik dari ibu mertuanya Denny ini mengatakan, barangkali ada lebih baik kalau Denny dimakamkan di Klaten. Karena apa? Karena pasti setelah ini Indah akan disibukkan kembali ke kehidupannya, kembali bekerja. Takutnya silaturahmi akan putus. Akhirnya Indah merasa bahwa dia sudah sangat egois ketika meminta Denny dimakamkan di Yogyakarta. Akhirnya Indah menyetujui untuk Denny dimakamkan di Klaten. Apalagi Indah mengingat ketika Denny sudah mulai sakit kanker lidah itu, Denny sempat mengatakan bahwa kalau dia sembuh, dia berandai-andai ingin tinggal di kampung halamannya saja, ingin tinggal di desa, sepertinya menyenangkan karena tenang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, dan Denny menunjukkan betapa banyaknya amal perbuatan yang dia lakukan. Contohnya saja ketika
banyak orang yang melayat, ini banyak tamu yang datang dan menemui Indah, memberikan amplop yang berisi uang 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta. Yang 10 juta ini didatangkan langsung dari teman dari Denny yang ada di Kalimantan. Mengetahui kabar bahwa Denny meninggal, temannya ini langsung terbang dari Kalimantan ke Yogyakarta. Tak lupa mengamplopi uang 10 juta dan disampaikan kepada Indah bahwa uang itu dulu dipinjamkan Denny kepada temannya ini untuk kebutuhan mengoperasi anak temannya ini, yang mana saat itu tidak semuanya ditanggung oleh BPJS. Jadi temannya ini adalah teman ketika Denny mendapatkan proyek pekerjaan di Kalimantan jauh sebelum Denny menikah dengan Indah. Dan selama ini tidak pernah ditagih uang sebanyak 10 juta itu dari Denny ke temannya. Bahkan temannya mengatakan barangkali Denny mungkin sudah lupa karena tidak pernah menagih. Sedangkan pinjaman uang sebesar 3 juta dan 5 juta ini yang dikembalikan dari teman Denny yang lain, ini dikatakan bahwa untuk keperluan anaknya biaya sekolah dan untuk keperluan anak yang lain ini sakit. Jadi semua Denny berikan pinjaman tanpa Denny menagih. Indah pun pernah mengatakan ketika Denny sedang opnam di rumah sakit, ini ada teman SMA yang bapaknya meninggal dunia dan Indah ingin ikut menyumbang, itu ingin memberikan uang tanda duka ini sebanyak 100.000 rupiah, dititipkan karena waktu itu dikumpulkan secara kolektif oleh teman-teman SMA untuk disampaikan menjadi satu ke teman yang bapaknya meninggal ini. Dan Denny menanyakan, ini teman yang mana? Bukankah ini teman ketika kamu hamil Raffi, kamu ngidam tempe mendoan dari Purwokerto langsung? Dan kebetulan teman ini tinggal di Purwokerto dan ketika balik ke Yogyakarta menyambangi rumah Indah untuk memberikan tempe mendoan karena tahu saat itu Indah sedang mengidam tempe mendoan. Akhirnya Denny menyuruh Indah untuk menyumbangkan, memberikan uang dengan jumlah berlipat-lipat dari 100.000 itu. Pasca meninggalnya Denny, hari pertama Denny dimakamkan di Klaten. Hari kedua Indah kembali lagi ke Yogyakarta. Tapi dia tidak bisa tidur di kamar di mana dia, Raffi, dan Denny tidur bersama. Indah baru bisa memasuki kamar itu di hari ketiga dengan posisi Raffi tidur bersama dengan budenya di lantai 2. Ketika berada di kamar itu, Indah hanya bisa berbicara tidak jelas, berbicara menyalahkan Denny. Kenapa 5 menit Indah pergi menemui ambulans, Denny langsung pergi begitu saja. Denny sengaja pergi meninggalkan Indah ketika Indah tidak ada di sampingnya. Itu yang paling disesalkan Indah. Hari ketiga setelah meninggalnya Denny itu, Indah juga mulai melepasi, mencopoti semua foto Denny yang ada di dinding rumah. Karena Indah takut Raffi melihat dan semakin menanyakan di mana ayahnya. Lalu pada hari ke-8 setelah kematian dari Denny ini, Indah mulai memberanikan diri mengajak Raffi tidur di kamar di mana biasanya dia tidur bersama dengan ayah dan mamahnya. Tetapi Indah di sini sudah mengganti semua ya isi kamar, yaitu kasur, bantal, guling, dibuang semuanya sama Indah dan diganti dengan yang baru. Kalau ditanya apakah Indah ikhlas dengan perginya Denny dari hidupnya, di sini Indah mengatakan bahwa dia tidak bisa langsung ikhlas. Yang dia rasakan sepeninggalnya dari Denny adalah dia berontak, dia marah, bahkan dia marah sama Allah. Dia menanyakan, kenapa aku? Ini sudah setahun, kenapa tidak bisa sembuh? Kenapa Denny harus meninggal? Bahkan Indah mengatakan bahwa 1 bulan full dia tidak melakukan sholat sama sekali. 1 bulan full yang dia rasakan adalah penolakan atas semua takdir, atas semua yang terjadi. Indah benar-benar menyalahkan Allah saat itu. Indah mengatakan, kenapa mesti aku ya Allah? Aku baru disanding sebentar,
baru ditemani sebentar, baru menikah sebentar. Dia adalah pria yang sangat baik, pria yang halus. Aku tidak pernah disakiti. Saat ini 2025, pasca setahun dari meninggalnya Denny, Indah sudah sangat berdamai dengan keadaan, sudah lebih ikhlas. Cuma di sini PR-nya dia adalah banyak pertanyaan yang datang dari Raffi menanyakan di mana sebenarnya ayahnya. Untuk anak yang saat ini berusia 4 tahun, bagi Raffi, dia belum mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya. Raffi belum mengetahui istilah meninggal. Walaupun Raffi diajak ke makam dari Denny, yang diketahui Raffi adalah di dalam situ ayahnya sedang sakit dan sedang tidur. Indah pun mengatakan pasca meninggalnya Denny, Indah mendatangi psikolog sebanyak 2 kali untuk sesi konseling. Indah pun mengatakan bahwa dia mendatangi ustadz sebanyak 4 kali untuk meminta bantuan ustadz itu mendoakan anaknya Raffi, untuk sejenak Raffi bisa lupa dengan Denny ayahnya dan tidak menanyakan terus, karena sakit bagi Indah ketika Raffi selalu menanyakan di mana ayahnya. Indah sering berdoa, aku ikhlas. Dia udah gak sakit, dia udah senang. Tolong anakku, tolong Raffi ya Allah. Dia menanyakan ayahnya terus. Tolong anakku. Itu yang selalu Indah panjatkan dalam doanya. Kalau ditanya apakah Indah pernah nangis di depan Raffi, ya, ini kelepasan banget nangisnya, tanpa disengaja. Jadi waktu itu 40 hari meninggalnya Denny, Indah menangis, sebenarnya menangis di kamar diam sendiri, tapi tidak sadar kalau Raffi itu masuk kamar. Raffi yang melihat mamahnya menangis langsung bertanya, "Mama kenapa nangis? Jangan menangis, Ma, kan ada Dede." Sedih banget ya, Bes ya. Kita doakan semoga Denny diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima semua amal perbuatannya, dimaafkan semua dosa-dosanya. Sedih tapi sangat menginspirasi gimana Indah tetap setia selama full 1 tahun merawat suaminya yang sakit, tidak pernah mengeluh, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya Denny. Dan Denny ternyata banyak kebaikan-kebaikannya semasa dia hidup. Buat Indah, semoga selalu diberikan pundak yang kuat untuk terus membersamai Raffi, diberikan hati yang kuat juga untuk menghadapi dunia ini ke depannya. Buat teman-teman yang juga mempunyai cerita yang bisa menginspirasi banyak orang, jangan ragu, yuk kirimkan saja ke email yang nanti tercantum di deskripsi. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp ya, biar bisa kita hubungi. Aku terinspirasi, teman-teman terinspirasi. Yuk ke depan kita menginspirasi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.